Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang ke-16 dari pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pada pembahasan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang tayamum, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang haid dan nifas dan istihadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada 3. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, dan yang ketiga adalah istihadah. Kita akan menjelaskan masing-masing dari ketiganya. Kita akan memulai dari pembahasan tentang haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang bukan dikarenakan sakit dan bukan dikarenakan melahirkan. Warnanya pada umumnya adalah merah gelap dan pekat dan memiliki bau yang menyengat. Haid, kita akan membahas batas minimal. Jadi seorang wanita mengalami haid adalah 1 hari 1 malam. Batas minimalnya 1 hari 1 malam. Apabila ada seorang wanita yang keluar darah haid namun tidak mencapai 1 hari 1 malam kemudian berhenti dan tidak ada darah lagi, maka itu bukan darah haid. Kemudian batas maksimal dari seorang wanita mengalami haid adalah 15 hari. Maka apabila ada seorang wanita yang mengalami haid keluar darah dari kemaluannya lebih dari 15 hari, maka setelah 15 hari itu bukan dihitung sebagai darah haid. Kemudian mayoritas dari wanita akan mengalami haid selama 6 sampai 7 hari. Kemudian umur minimal dari seorang wanita mengalami haid adalah 9 tahun. Namun 9 tahun di sini adalah 9 tahun menggunakan kalender Hijriah. Sehingga kalau kita konversikan menjadi kalender Masehi, maka perbedaan antara kalender Hijriah dan Masehi adalah 10 hari, 10 sampai 11 hari. Maka perbedaannya 3 bulan menjadi 30 perbedaannya menjadi 90 hari, 90 hari sampai 99 hari. Sekitar 3 bulan. Ya, sekitar 3 bulan berbeda. Jadi 8 bulan 8 tahun 9 bulan sekitar itu. Itu batas minimal seorang wanita mengalami haid. Jadi kalau pada umur 7 tahun atau 8 tahun ada darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, maka itu belum terhitung sebagai haid. Al-Mu'allif Abdullah Bafadil mengatakan faslun wa aqalul haidi yaumun wa lailah. Dan batas minimal haid adalah yaum wa lailah, 1 hari 1 malam. Jadi kalau kurang dari 1 hari 1 malam, maka darah tersebut tidak dianggap sebagai haid. Kemudian beliau mengatakan wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling banyak dan maksimalnya adalah 15 hari, ya, 15 hari dan 15 malam. Wa ghalibuhu situn aw sab'un, dan mayoritasnya adalah 6 atau 7 hari. Waktuhu tis'u sinin, dan waktunya kapan mulai dianggap haid itu. Seorang wanita tidak dianggap haid, batas minimal umurnya adalah tis'u sinina, 9 tahun. Namun 9 tahun menggunakan kalender Hijriah. Sekali lagi menggunakan kalender Hijriah. Sehingga kalau dikonversikan ke kalender Masehi menjadi sekitar 8 tahun 9 bulan, sekitar itu. Kemudian Al-Mu'allif mengatakan aqallu tuhrin bainal haidutaini 15 yauman bilayaliha, ya. Batas suci antara 2 haid, ya, kita gambarkan sebagai berikut. Batas minimal antara haid dan haid yang berikutnya. Jadi ada ketika seorang wanita haid, kemudian suci dari haid, selesai dari haid yang pertama, kemudian dia haid lagi yang berikutnya, itu kapan? Batas minimalnya berapa? Batas minimalnya adalah 15 hari. 15 hari. Jadi kalau ada seorang wanita yang mengalami haid pertama, kemudian belum sampai 15 hari, baru 10 hari, kemudian keluar darah lagi, ya. Keluar darah lagi dari kemaluan. Apakah itu adalah haid? Maka jawabnya tidak. Maka tidak dihitung sebagai darah haid. Kenapa? Karena aqallul
batas minimal antara haid yang pertama dan haid yang kedua adalah berapa? 15 hari. Sehingga kita harus mengetahui bahwa batas minimal seorang wanita haid adalah batas minimal jarak antara dua haid adalah 15 hari. Al-Mu'allif mengatakan wa aqallu tuhurin bainal haidataini 15 yauman bilayaliha. Batas minimal suci antara dua haid adalah 15 hari malamnya. 15 hari, 15 malamnya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'ah, setelah kita mengetahui batas-batas tentang haid, kemudian apa saja yang dilarang dilakukan oleh seorang wanita yang terkena haid, yang mendapatkan haid, maka ada beberapa larangan yang dilarang bagi seorang wanita yang terkena haid sebagai berikut. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Dan diharamkan bagi seorang wanita yang terkena haid, yang sedang datang bulan, apa yang diharamkan juga bagi seorang yang terkena janabah, terkena hadas besar. Diharamkan bagi seorang wanita yang terkena haid, yang datang bulan, datang bulan, itu diharamkan seperti yang diharamkan orang yang terkena junub, terkena hadas besar ya. Kita akan kembali kita akan ulang sedikit tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang terkena janabah. Kita akan kembali apa saja yang dilarang bagi orang yang terkena hadas besar ya, hadas besar. Mu'allif sebelumnya mengatakan di pembahasan tentang janabah, mengatakan wa yahrumu bil janabati ma yahrumu bil hadath. Diharamkan bagi orang terkena janabah, hadas besar, apa yang diharamkan sebagai bagian orang terkena janabah. Kita akan kembali nanti berikutnya. Namun kita akan membahas muksun fil masjid. Ya, dilarang bagi orang yang terkena janabah muksun fil masjid. Berdiam di masjid. Maka seorang wanita yang terkena haid yang datang bulan maka tidak boleh menetap di masjid. Wa taraddudun fihi li ghairi udhrin, dan berbolak-balik di masjid tanpa ada udzur. Demikian juga dengan seorang wanita yang haid tidak boleh berbolak-balik tanpa ada udzur. Wa qiraatul qur'ani bi qasdil qiraah, dan dia membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk membaca ya. Dengan tujuan membaca Al-Qur'an ya. Jadi ini dilarang juga bagi seorang wanita yang haid. Dan kita akan kembali apa saja yang dilarang bagi orang yang hadas. Kita akan kembali. Yang dilarang bagi seorang yang berhadas adalah shalah wa nahwuha, salat ya. Dan juga wa nahwuha, dan semisal tawaf ya. Maka seorang yang berhadas dan juga seorang wanita yang haid tidak boleh salat dan tidak boleh tawaf ya, tawaf ya. Kemudian wa hamlul mushafi, tidak boleh seorang hadas membawa mushaf. Maka demikian juga seorang wanita yang haid tidak boleh membawa mushaf Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran ya. Al-Quran dalam bentuk cetakan tidak boleh dibawa. Kemudian tidak boleh juga wa massu gharaqihi wa jildihi ya. Tidak boleh juga memegang lembarannya maupun sampulnya maupun tempatnya ya. Tempat yang dia dibawa dengannya. Kemudian apa saja yang ditulis untuk dars ya, untuk belajar Al-Quran, walaupun di lembaran ya. Ini tidak diperbolehkan bagi seorang yang hadas, dan juga tidak diperbolehkan bagi orang yang junub, dan juga tidak diperbolehkan bagi orang wanita yang haid ya. Kemudian ada tambahan lagi bagi seorang wanita yang haid selain yang disebutkan ini, yaitu tambahannya adalah wa mururul masjidi in khafat talbithuhu. Tidak boleh menyeberang dalam masjid, melewati bagian dalam masjid ya, in khafat talwithuhu, apabila dia khawatir akan mengotorinya ya, mengotorinya ya. Kemudian tidak boleh juga bagi seorang wanita yang haid as-shaum, berpuasa, tidak boleh. Orang yang hadas kecil dan hadas besar itu diperbolehkan berpuasa ya. Namun bagi wanita yang haid tidak diperbolehkan berpuasa. Wa tolak, dan juga talak. Tidak boleh bagi seorang suami untuk mentalak istri dalam kondisi haid. Kemudian wal istimta bima baina surrati wa rukbati, dan kemudian juga bersenang-senang bagi seorang suami tidak boleh bersenang-senang di antara pusar dan lututnya ya. Itu larangan tambahan bagi seorang wanita haid. Kemudian Malik mengatakan wa yajibu 'alaiha
qada'us shaumi duna sholati, ya. Bagi seorang wanita yang haid itu wajib mengqada, mengganti puasa yang dia tinggalkan, ya, namun tidak mengganti sholat, ya. Jadi dia dilarang mengerjakan puasa, dilarang mengerjakan sholat, namun dia diwajibkan untuk mengganti puasa tanpa harus mengganti sholatnya. Kemudian kita masuk ke yang berikut, ikhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'ah, tentang istihadah. Istihadah apa itu, ikhwati fillah? Jadi istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang itu bukan berasal dari darah haid dan juga bukan berasal dari nifas, ya. Darah haid sudah kita sebutkan bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan bukan karena sakit dan juga bukan karena kelahiran. Kalau karena kelahiran dinamakan dengan nifas. Istihadah adalah darah karena ada illah, ada suatu penyakit atau ada sesuatu yang problem di rahimnya. Ikhwati fillah, mu'alif mengatakan wal mustahadatu taghsilu farjaha thumma tahshuha ila in ahraqaha ad-dam. Atau kanat shaimah. Al-mu'allif mengatakan, dan mustahadah, seorang wanita yang terkena istihadah, ya, sudah kita jelaskan istihadah tadi adalah darah yang karena penyakit, ya. Jadi darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang belum mencapai 9 tahun hijriah, atau itu masuk kategori darah istihadah. Atau seorang wanita yang keluar darah haid melebihi 15 hari, jadi hari ke-16 ke atas itu masuk darah istihadah. Apa yang harus dilakukan ketika seorang wanita terkena istihadah, ya, seorang wanita yang belum mencapai 9 tahun keluar darah, atau seorang wanita yang kena haidnya lebih dari 15 hari, atau seorang wanita nifasnya nanti lebih dari 60 hari, yang harus dia lakukan adalah wal mustahadatu taghsilu farjaha. Seorang mustahadah, seorang wanita yang istihadah, taghsilu farjaha, dia membersihkan kemaluannya, kemaluan, taghsilu farjaha, tsumma tahsyuh, kemudian dia menyumpal, ya, ini menyumpal kemaluannya dengan dengan kapas atau yang semisalnya, agar darahnya tidak keluar banyak. Illa idza ahraqaha, kecuali apabila dia merasa sakit dengan sumpalan tersebut, ya. Atau yang kedua, atau dia dalam kondisi berpuasa, maka tidak diperlukan untuk menyumpalnya. Fa illam yakfiha, apabila itu belum cukup dengan menyumpal tersebut belum cukup, ta'sibu bi khirqatin, maka dia tambahkan sumpalan itu juga dengan kain yang diikatkan. Kemudian kalau dia mau sholat, apa yang dia lakukan? Tsumma tatawaddo au tayammamu fil waqti wa tubadiru bis shalah. Kemudian dia segera wudu, atau bagi yang tidak memiliki air maka dia segera bertayamum fil waqti, di waktu itu juga, wa tubadiru bis shalah, ya, dan segera mengerjakan sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu, kemudian dia ada air, maka dia berwudu. Bagi seorang mustahadh sudah membersihkan kemaluannya, kemudian dia sudah menyumpal, bagi yang tidak merasa sakit, kemudian dia segera berwudu dan segera sholat. Nah, atau bagi seorang wanita yang tidak memiliki air, faqidul ma, tidak memiliki air, maka dia segera bertayamum fil waqti dan tubadiru bis shalah, segera bersalat. Bagaimana jika dia mengakhirkan? Fa in akharat li khairi maslahatis shalah, apabila dia mengakhirkan sholatnya bukan karena maslahatnya sholat, bukan karena semisal berjalan untuk mencari soft, ya. Bukan karena itu, bila dia mengakhirkan sholat bukan karena maslahat sholat, apa yang dilakukan? Istanafat, dia mengulangi lagi wudunya atau tayamumnya. Kemudian al-mu'allif mengatakan wa tajibut taharatu wa tajidul isabah likulli fardin, ya. Dan mengatakan harus seorang wanita yang terkena istihadah itu harus bersuci dan mengulangi untuk membalut kemaluan dengan membersihkan dari darah yang membalukannya itu likulli fardin, setiap sholat wajib, itu pada seorang wanita yang terkena istihadah, ya. Jadi bagi wanita yang keluar darah di
di bawah 9 tahun Hijriah, atau darahnya itu keluar dan tidak sampai 1 hari 1 malam, atau lebih dari 15 hari, atau bagi nifas lebih dari 60 hari ya, maka ini harus dilakukan. Dan ini juga yang harus dilakukan bagi seorang laki-laki ya, yang terkena salisul baul ya. Salisul baul sudah kita jelaskan, yaitu terus menerus berhadas, terus menerus keluar air kencing ya, atau salisul madi ya, terus menerus keluar air madi ya. Al-Mu'allif mengatakan wasalisul bauli wal madi mithluha, dan seorang yang terkena salisul baul terus menerus keluar kencing ya, dalam bahasa Jawa anyang-anyangan ya, kemudian juga terus keluar madi ya, maka itu seperti wanita istihadah, dia melakukan hal yang seperti wanita istihadah ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, itu nifas ya. Yang terakhir adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Batas minimal seorang wanita mengalami nifas adalah sesaat. Jadi tidak ada batas minimal saat. Kemudian batas maksimalnya adalah 60 hari. Jadi apabila lebih dari 60 hari, maka itu bukan lagi nifas, namun masuk ke yang pembahasan sebelumnya, itu istihadah. Kemudian mayoritas wanita mengalami nifas adalah 40 hari ya. Dari mana pembatasan ini? Ini semua berdasarkan penelitian dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Mu'allif Bafadul rahimahullah mengatakan wa aqallun nifasi lahdah. Batas minimal nifas adalah sesaat. Jadi berapapun ya, walaupun yang sesaat ya, keluar darah kemudian berhenti, maka itu ada darah nifas. Setelah seorang wanita melahirkan keluar darah walaupun hanya beberapa menit, maka itu sudah masuk kategori darah nifas. Wa aktsaruhu, dan maksimalnya adalah situna yauman, adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'un, dan mayoritasnya 40 hari. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haidhi, dan diharamkan bagi seorang wanita yang terkena nifas itu sama seperti yang diharamkan bagi seorang yang terkena haid, seorang wanita haid ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.